Haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan terbit di ufuk timur, dan kami datang menyembah. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesuai saran dari Satgas KAJ, kalau homili hendaknya masker dilepas, maka masker saya lepas. Namun saya masih mengenakan face shield untuk menghindari penularan virus COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebelum masuk dalam inti dari homili yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, kenapa disebutkan orang Majus dari timur? Apa sebenarnya yang terjadi di timur? Dengan kata timur, maka bacaan Injil hari ini mau menyampaikan satu tempat dengan peradaban yang lebih tinggi. Kita tahu bahwa peradaban lahir di Mesopotamia. Tulisan pertama ditemukan di daerah Mesopotamia sekitar tahun 3000 atau 4000 sebelum Masehi. Maka disinilah peradaban pertama lahir, peradaban di dunia, yaitu di daerah Mesopotamia, di sebelah timur dari wilayah Yerusalem. Kenapa kemudian orang Majus juga disebut raja? 3 Majus yang menghadap Yesus itu disebut juga raja, 3 raja. Karena orang-orang Majus atau 3 sarjana adalah orang-orang yang berpendidikan. Dan karena berpendidikan mereka mempunyai status sosial yang tinggi. Dan sebagai orang yang berpendidikan pada zaman itu, mereka juga punya kuasa yang cukup besar. Mereka disebut 3 raja dari timur yang menghadap kepada Yesus karena sepertinya mereka sejajar. Bukankah untuk mencari tahu di mana Yesus berada, Raja Herodes sendiri bertemu dan berbincang-bincang dengan mereka. Mereka menanyakan kepada Herodes di manakah di Bethlehem di tanah Yudea itu akan lahir seorang Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, itulah hal-hal yang tidak terlalu penting saya sampaikan duluan. Kalau Anda lupa, Anda tidak berdosa. Namun penting juga kita catat
bahwa terkait dengan pesta penampakan Tuhan ini dihadirkan satu kisah tentang 3 sarjana, 3 orang majus, atau juga sering secara tradisional disebutkan 3 raja hadir untuk menemui Kristus Yesus. Apa kaitannya antara penampakan Tuhan dengan kehadiran seorang dari timur, 3 orang dari timur ini? Jadi begini, ada 2 kisah. Kisah yang pertama adalah kisah Yesus yang lahir ke dunia. Dan kisah ini kita kenal sebagai peristiwa Natal. Lalu ada kisah lain. Kisahnya adalah kisah penampakan Tuhan di Gunung Tabor. Dalam kisah penampakan Tuhan di Gunung Tabor ini disampaikan bahwa Yesus menampakkan kemuliaan di atas Gunung Tabor. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, 2 kisah ini kemudian pantas untuk kita sampaikan menjadi satu, yaitu dengan kisah Yesus yang lahir di dunia ini dan kemudian hadir dan menampakkan diri kepada seluruh dunia, diwakili dengan 3 raja dari timur, atau 3 sarjana dari timur, atau 3 orang majus dari timur ini. Artinya ada bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi datang menyembah Kristus Yesus sebagai seorang bayi, bukan bayi kandung mereka, tapi bahkan mereka akui bukan saja sebagai anak mereka, tapi sebagai raja bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada banyak kejadian di mana kita bertemu dengan banyak anak yang bukan anak kandung kita sendiri. Namun kita merawat mereka dengan penuh kasih, kita melimpahkan begitu banyak cinta kepada mereka, dan kemudian kita berusaha supaya mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berhasil di masa depan mereka. Banyak orang terlibat misalnya di paroki Lubang Buaya dan juga banyak paroki di Kusupan Agung Jakarta ini menjadi orang tua asuh. Bahkan punya paguyuban sendiri seperti paguyuban Asak gitu ya. Atau juga ada orang-orang yang tidak punya anak kandung tapi juga mengangkat anak, dan anak itu dicintai dan dikasihinya seperti anaknya sendiri. Ini adalah kasih yang demikian besar yang bisa dicurahkan seorang manusia kepada manusia lain. Nah, dalam pesta penampakan Tuhan ini, pribadi-pribadi yang demikian mendapat tempat dan dimuliakan juga. Seperti 3 sarjana, 3 orang majus atau 3 raja itu mendapat tempat dalam pesta penampakan Tuhan ini. Karena demikianlah Tuhan ditampakkan kepada pribadi-pribadi yang mencurahkan demikian besar kasih, demikian besar cinta kepada sesama manusia tanpa memperhitungkan hubungan darah, hubungan kekerabatan, atau kepentingan apapun, semata-mata hanya karena kasih sayang kepada sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pantaslah dengan demikian kita meneladani pesan terindah yang disampaikan oleh gereja di awal tahun ini. Hendaknya kita melihat setiap orang di sekitar kita sebagai pribadi yang pantas untuk kita kembangkan kehidupannya, kita pastikan masa depannya. Kita bisa bayangkan dan rencanakan, cita-citakan kepadanya
satu cita-cita yang mulia untuk kemuliaan Allah. Meskipun barangkali mereka bukan darah daging kita sendiri. Mereka barangkali bukanlah kerabat kita. Mereka barangkali bukan siapa-siapa bagi kita. Namun pesan penampakan Tuhan jelas. Hendaknya kasih setia Tuhan dinyatakan kepada segala bangsa bagi kemuliaan namanya. Semoga Anda semua berkenan menjadi saksi-saksi kasih Tuhan ini, berkenan juga menjadi orang tua asuh bagi saudara-saudari yang tidak berkecukupan, yang berkekurangan, ataupun menjadi orang tua asuh bagi setiap anak yang membutuhkan, atau melimpahkan kasih sayang kita kepada siapapun yang Anda jumpai dalam kehidupan Anda. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan. Sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu.